Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal coba mengimplementasikan pointer dalam kasus yang sederhana, dalam analogi yang sederhana. Tapi sebelum kita implementasi, nggak pastikan juga. Saya sarankan kalian harus paham dulu itu konsep tentang pointer. Jadi kalau kalian masih kurang paham, kurang mantep konsep pointer, saya sarankan itu untuk coba dipahamin dulu video sebelumnya yang bahas tentang konsep pointer. Setelah paham baru balik lagi ke video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe dan turn on lonceng notifikasinya biar saya makin semangat buat videonya dan kita bisa sama-sama belajar lebih banyak tentang pemrograman dan seputar dunia IT gitu ya. Oke, sini kita bakal buat sebuah kasus yang sederhana karena saya waktu itu pernah bilang kalau eh, sebenarnya tuh pointer itu kan kita mengakses alamat dari variabel ya. Jadi karena alamat-alamat itu kita anggaplah memori itu sebuah kompleks perumahan gitu. Sebuah kompleks perumahan. Jadi saya mau buat sini variabel nih, string. Variabelnya tipe datanya string aja. String rumah A misalkan. Isi dari rumah A itu apa? Value-nya itu misalkan saya isi Adi. Nah, maka kita out sini. Misalkan penghuni rumah A, kita keluarin isi dari variabel tersebut, kita F9. Jadinya apa? Jadinya sebentar. Jadinya gini ya. Penghuni rumah A sama dengan Adi karena kita isi variabelnya adalah Adi. Oke. Nah, di sini saya mau buat variabel lain. Enggak. Saya pengen coba akses dulu deh alamat dari rumah A. Si rumah Adi ini alamatnya di mana sih? Alamat rumah A misalkan rumah A gimana sih cara akses alamat dari sebuah variabel? Di video sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Kalau kita perlu manggil variabelnya. Tapi kalau kayak gini doang, ini belum di inline, sorry. Ntar bakal tumpukan. Kalau gini doang, ya dia bakal keluar adi ya. Kalau kayak gini doang, bakal mengakses value dari variabel tersebut. Gimana cara akses alamat dari variabel tersebut? Kita pakai tanda dan atau n gini. Ini coba kita F9, kita jalanin. Ini gimana kira-kira? Oh, ini nggak pakai titik koma, lupa. Kita F9 lagi. Nah, kayak gini. Penghuni rumah A sama dengan Adi, alamat rumah A sama dengan 0x28 Berarti si rumah Adi itu posisinya di memori itu di kompleknya itu nomornya 0x28 Anggaplah begitu ya. Dan ini enggak selalu 0x28 Biasanya kalau kita buat variabel baru, kita daftarin variabel baru, maka isi dari memori itu bakal berubah lagi. Jadi ini alamatnya nggak tetap selalu 0x28 coba nanti perhatiin aja. Nah, setelah itu saya pengen uh, alamat dari rumah Adi itu ditampung ke dalam sebuah variabel lain. Saya mau membuat, jadi seakan-akan saya membuat string warung, warung. Jadi seakan-akan alamat rumah A ini, alamat rumahnya si Adi itu disimpan sama warung, sama orang yang ada di warung gitu. Alamat rumah Adi disimpan sama warung. Jadi warung nih tahu nih rumah alamat, dia si warung ini tahu alamat rumah A gitu. Maka kita masukin nilai, kita masukin alamat dari variabel rumah A ke dalam variabel warung. Caranya gimana? Ini kan isinya alamat dari rumah A ya. Kita copy paste aja ke sini. Berarti sekarang tadi nilainya 0x28 V4 ya kalau nggak salah. Nah, berarti harusnya kalau nilainya sama, statis nilai alamatnya tetap sama, harusnya nilainya ini nih 0x28 V4 masuk ke variabel warung. Tapi kalau gini doang ini bakal error. Harusnya bakal error ya, error di sini ya.
Kenapa? Karena buat nyimpen alamat kita perlu variabel khusus, yaitu variabel pointer gitu, variabel yang buat pointer. Gimana cara mengambil variabel khusus tersebut? Kita cuman tinggal nambahin tanda bintang, entah bintangnya di sini atau bintangnya di sini atau bintangnya di tengah-tengah gini. Bebas, setahu saya bebas. Tapi saya maunya di sini aja nih. Nah, terus ini kan tadi udah ditambung ke warung ya. Jadi saya pengen taruhnya warung aja. Warung. Jadi ini yang ngomong yang ngomong nih orang warung misalkan. Ini saya F9. Nah, sekarang berubah ya jadi vet 0 ya. Ini karena kita muncul variabel baru. Maka posisi-posisi variabel di memori itu bakal berubah-berubah lagi. Nah, sekarang rumah Adi ini alamatnya di vet 0. Oke. Dan si warung ini juga punya alamat tentunya. Kita bisa cout alamat warung. Alamat warung sama dengan gimana cara akses alamat dari variabel warung? Caranya sama. Caranya tinggal panggil variabelnya, terus ditambahin tanda dan di sini. Terus ini yang lain, jangan lupa biar ada jeda gitu barisnya. Kita F9, kita running. Jadinya gimana? Nah, jadinya gini. Nah, jadinya sekarang begitu kita panggil alamat warung, si alamat rumah A pindah lagi nih ke vet 4 ya. Si warung alamatnya ada di 0x28 Berarti sekarang kalau kita analogiin, kita ilustrasiin, dia bakal jadi kayak gini. Tara, ini udah saya buat sebelumnya. Ingat rumah A di 0x28 warung 0x28 Jadi kayak gini, rumah A sama warung. Di sini 0x28 ya. Sorry. Nah, di sini 0x28 kalau warung itu vet 0. Oke. Merah. Ini ya kurang lebih ya. Dan karena si warung ini nyimpan alamat dari rumah A, maka saya taruh aja gini. Ini saya taruh di sini. Ini berarti value dari warung adalah 0x28 gini. Kalau value dari rumah A adalah Adi. Nah, sekarang muncul nih skenario baru. Kita udah muncul ada orang nih. Ada orang mau nyari kontrakan misalkan. Dia bakal nanya nih ke warung. Dia bakal nanya buat alamat ini. Buat alamat 0x28 Mbak warung ini 0x28 ini kosong apa ada orangnya gitu kan. Nah, ini berarti kan nunjuk ke ngepointer ke sini kan. Ya kan? Ke rumah A. Nah, dia nanya nih ke warung 0x28 ini kosong apa ada isinya. Maka kita bakal coba ngeakses si Adi ini. Gimana caranya si warung kita bisa cout Adi, ngeluarin Adi ke layar, tapi nggak pakai variabel rumah A, tapi pakai variabel warung. Itu karena dia nanyanya ke warung ya. Gimana caranya? Jadi kita bisa ngeluarin kata warung misalnya. Kata warung. Kata warung penghuni rumah A. Nah, sekarang kita ngakses si Adi lewat warung. Gimana caranya? Kita pakai tanda bintang ini sebelumnya. Beda bintang ini sama bintang yang ini. Kalau bintang ini dia buat nandain kalau si variabel ini adalah variabel buat nyimpen alamat, tapi kalau bintang yang ini untuk mengakses value dari alamat yang ditunjuk sama dia. Itu ya, beda ya. Ini misal nih, variabel bintang tuh gimana? Kalau ada bintangnya, berarti dia nunjuk ke sini, langsung ke value dari alamat yang ditunjuk. Alamat yang ditunjuk kan 0x8 ya. Value-nya adalah Adi, jadi dia bakal output Adi harusnya.
Ya ini hasilnya di bawah nih ya lanjutannya. Kita sini alamat warung dan sini kata warung penghuni rumah A sama dengan Adi, berarti berhasil ya. Kita berhasil mengakses si Adi tapi bukan lewat variabel rumah A, kita lewat variabel yang pointer ke alamat rumah A, yaitu warung. Kayak gitu ya. Ya, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Kalau kalian masih kurang paham gitu, ulang-ulang terus, atau kalau masih kurang paham lagi, coba tanya melalui komen di bawah. Intinya ini materi yang penting banget buat pemrograman C++, khususnya buat struktur data. Jadi saya harap bisa paham lah ini. Oke, saya rasa sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.